Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Isnani Effendi dari SMK Negeri 1 Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah, menurut saya, guru yang baik akan selalu berusaha mewujudkan budaya positif di sekolah. Cara mewujudkannya yaitu dengan menerapkan inti pembahasan dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, peserta didik memahami secara intrinsik bukan karena faktor paksaan, hukuman, dan pujian, serta disiplin diri dapat mengontrol perilaku untuk melakukan suatu tindakan. Seorang guru perlu memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah manusia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya seorang guru perlu menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan terhadap peserta didik. Berikutnya adalah seorang guru perlu memahami posisi kontrol yang ia terapkan. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Dari kelima posisi tersebut, seorang guru perlu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Dalam hal ini, seorang guru mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya serta tercipta identitas positif. Yang berikutnya adalah seorang guru perlu memahami tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah dibentuk berdasarkan kesepakatan. Yang berikutnya, kesepakatan kelas berisi tentang pernyataan universal yang positif dan mudah diingat serta mudah untuk dipahami. Kemudian, keyakinan kelas yang telah disepakati diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu, seorang guru perlu memahami segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan peserta didik. Tujuan segitiga restitusi ini adalah agar menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dan menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD dan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif yang diterapkan di sekolah akan mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta bersifat menuntun berdasarkan dengan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selanjutnya, kaitannya dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Kemudian selanjutnya, hal menarik bagi saya dan di luar dugaan ketika mempelajari modul budaya positif ini adalah ketika saya mempelajari bagian motivasi perilaku manusia, bahwa penghargaan dapat memberikan dampak kurang baik terhadap peserta didik jika diberikan secara berlebihan. Dampak tidak baik yang timbul diantaranya mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas peserta didik, dapat merusak hubungan, dan bersifat penghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa sebelum mempelajari modul budaya positif ini, saya kerap mengambil posisi kontrol sebagai penghukum atau sebagai pemantau. Setelah mempelajari penerapan budaya positif ini, posisi kontrol yang harus diambil yaitu sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Saya menangani peserta didik yang bermasalah berkaitan dengan kehadiran, serta berkaitan dengan permasalahan tentang kesadaran gender pada peserta didik di sekolah. Penyelesaian permasalahan tersebut saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah, serta saya akan terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah yang harus diterapkan oleh seorang guru. Menurut saya, terkait dengan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah kesadaran pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini dan disepakati bersama. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan yang timbul saat itu adalah perasaan bersalah karena telah memberikan hukuman dan konsekuensi pada peserta didik jika mereka berbuat kesalahan. Tetapi hal tersebut tidak memberikan efek jera, bahkan beberapa peserta didik ada yang mengulangi kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah peserta didik. Dalam hal ini, saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas? Konsep yang pertama adalah melanjutkan kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Selain itu, kesepakatan mengenai nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama agar tidak ditetapkan hanya di sekolah saja, melainkan bisa diterapkan juga di rumah. Yang terakhir adalah agar menjadi suatu pembiasaan dan pengembangan karakter positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan manapun. Sekian yang dapat saya sampaikan.
koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.